Persiapan pemberangkatan KKL ke perusahaan PT Yakult Indonesia Persada Mojokerto. Sedikit ilmu terkait KKL kuliah kerja, lapangan di perusahaan PT Yakult Indonesia Persada Mojokerto oleh kelompok syariah yang terdiri dari 3 komponen kelas B. Pertama, Mo Hanafi. Kedua, Hilmi Fuadi. Ketiga, Rifki Hidayat. KKL kuliah kerja lapangan adalah kegiatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang dilakukan oleh mahasiswa semester kelima guna memenuhi mata kuliah kewirausahaan. Oh iya, sebelumnya kami berasal dari kampus hijau, yakni Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Jam pukul 7 pagi, kami melaksanakan sarapan di Warung Sampurna di Mojokerto dekat dengan PT Yakult Indonesia Persada. Oh sih, sekarang kita sudah menuju ke PT Yakult Indonesia Persada Mojokerto. Sekarang kita sudah sampai di perusahaan Yakult Persada Mojokerto. Kita mulai masuk ke perusahaan dan tidak lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian kita disambut oleh karyawan perusahaan dan diberi selembar kertas yang berisi sejarah dan manfaat Yakult. Kemudian kita menuju ruang pertemuan atau olah dari perusahaan tersebut. Di ruang inilah kita diberitahukan beberapa proses manajemen perusahaan, bahan-bahan Yakult, manfaat minuman Yakult, bahkan dianjurkan untuk meminum Yakult minimal 1 kali setiap hari agar tubuh kita tetap sehat dan terjaga. Dan juga kita dijelaskan terkait apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan pastinya tidak lupa menyebut minum Yakult tiap hari. Kita juga dijelaskan terkait luas perusahaan, peta perusahaan, tempat pengamanan jika ada bencana, dan juga jenis produk yang dihasilkan dan bahan-bahan dari Yakult dan botol Yakult, sehingga Yakult aman dan sehat untuk dikonsumsi. Pengisi materi tersebut juga menjelaskan terkait manfaat dari bakteri lebar, kasil sirota strain, kemudian proses produksi, hingga ke sistem marketing, dan juga sejarah perusahaan dan cabang yang ada di Indonesia. Pada proses produksi ini, kami melihat beberapa ruangan, dari ruang kendali mutu, ruang pembibitan, ruang pelarutan, ruang pengkulturan bakteri, ruang pencampuran, mesin pembuatan botol. Selanjutnya yakni ada juga ruangan tangki penampungan botol, mesin penata botol, mesin pembotolan, mesin pengemasan, mesin pembawa pilot, ruang pendinginan, serta terakhir proses pengiriman. Selanjutnya yakni sistem distribusi perusahaan Yakult. Nah, sistem distribusi perusahaan Yakult tersebut ada 3 cara. Pertama dengan cara mendistribusikan kepada toko-toko modern. Kedua, dengan dihantar oleh karyawan perusahaan dengan mobil box. Ketiga yakni dengan Yakult Lady atau ibu-ibu Yakult. Setelah dari ruang pendistribusian, ruang sejarah Yakult, kita kembali lagi ke ruang pertemuan untuk melakukan sasok tanya jawab terkait proses pembuatan, pendistribusian, sejarah bahkan cabang Yakult. Setelah itu ada 3 penanya waktu itu dari perwakilan kelas B dan 1 dari dosen. Pak Syam bertanya terkait apakah rasa asam pada Yakult itu berbahaya bagi orang yang mempunyai penyakit asam lambung. Kemudian pemateri menjawab bahwasannya Yakult tetap aman bagi orang yang mempunyai asam lambung karena asamnya berasal dari asam laktat yang dihasilkan dari bakterinya. Kemudian Mo Hanafi juga bertanya terkait sampah botol Yakult apakah tidak menjadi salah satu pencemar lingkungan dan juga untuk limbah pabrik itu dikemanakan. Dan pemateri menjawab bahwasannya sampah botol yang ada di lingkungan itu ditarik kembali oleh cabang dengan harga yang fantastis dan dihancurkan kembali kemudian digunakan untuk membuat parabotan rumah tangga seperti ember, gayung, dan lain-lain. Dan limbah cair dikumpulkan di satu tempat yang sudah disediakan. Kemudian setelah sesi tanya jawab, selanjutnya kita menuju acara terakhir yakni penutupan. Pemateri meminta perwakilan dari kita ataupun dosen untuk memberikan sepatah 2 kata terkait kunjungan dan pelayanan perusahaan Yakult.
dan juga kita memberikan kenang-kenang kepada perusahaan. Setelah penyerahan kenang-kenangan selanjutnya kita keluar dari ruangan sembari membuang botol Yakult ke tempat sampah dan juga disediakan makanan yang diberikan oleh perusahaan. Terima kasih banyak PT Yakult Indonesia Persada Mojokerto. Selanjutnya kita lanjut berfoto-foto. Selesai berfoto kita berpamitan dan kembali ke bus kemudian menuju Masjid Cengho Pasuruan untuk melaksanakan sholat duhur dan makan siang. Setelah itu kita berwisata ke yang lagi booming di kalangan penghuni TikTok saat ini, yakni Cimory. Kita berwisata dan berbelanja di Cimory, kita memasuki ruangan sejarah susu dan dilengkapi dengan permainan anak-anak kecil. Banyak patung sapi di sana, bahkan ada kebun binatangnya juga. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan karena jika diceritakan sangatlah panjang waktunya. Bahkan sejarah Yakult, cabang Yakult bahkan lain-lainnya tidak bisa saya jelaskan karena durasinya agar tidak terlalu panjang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di hari tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKL tahun ke-2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Hurra! Uwi, aha, hehehe.